Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast OSIS MPK. Teman-teman semua, kali ini kita lagi ada di studio Titik Temu Podcast. Kali ini kita mau ngapain sih? Kita bakal bahas-bahas atau bincang-bincang tentang organisasi maupun ekstrakurikuler. Pertama-tama, apa sih organisasi itu? Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sementara ada ekstrakurikuler. Apa sih ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler adalah kegiatan mengasah soft skill maupun hard skill di luar sekolah atau di luar pembelajaran. Nah, sekarang kita udah ada Mirael nih dari segmen 5 OSIS. Iya, coba tolong perkenalan dulu. Halo guys, kenalin nama aku Miral. Aku dari perwakilan OSIS segmen 5. Selamat sore Miral, gimana kabarnya? Baik. Oke. Nah, teman-teman, bukan cuma Miral nih, kita juga ada tamu atau narasumber utama yang akan datang pada kali ini. Yuk, kita langsung aja sambut narasumber utama kita, Bapak Andri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah bisa menghadiri podcast kami, yaitu podcast OSIS MPK. Iya. Bapak kan sebagai guru ya di MAN, tolong dong paparin Bapak itu ngapain aja di MAN itu ngapain aja. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Andri Hermanto SPD ya. Alhamdulillah sekarang sebagai pengajar guru bahasa Arab dan guru tahfiz di MAN 2 Karawang. Juga sebagai pembina ekstrakurikuler Arabic Club serta tahfiz, di mana namanya itu adalah UPTQ, jadi unit pengembangan tahfiz Quran. Ya, jadi ekstrakurikuler kami itu keren namanya, ya UPTQ begitu. Keren ya Pak Andri, ya tepuk tangan dulu dong. Langsung aja nih Bapak, kan kita sekarang lagi bahas organisasi sama ekskul. Kalau dari organisasi sendiri, Bapak apakah ada pengalaman atau gimana? Untuk pengalaman di bidang organisasi di perkuliahan, kebetulan saya sebagai ketua angkatan di UKM ya, unit kegiatan mahasiswa di bidang tahfiz Quran gitu ya. Kemudian saya juga di fakultas sebagai Qismul Lughah, artinya bagian kebahasaan gitu ya. Kalau lebih jauh lagi ke masa SMA, maka saya sebagai anggota dari Rohis. Begitu ya. Begitu. Jadi alhamdulillah beberapa organisasi telah saya lalui dan inilah produk Bapak gitu. Jadi kita itu adalah produk dari organisasi yang kita lalui gitu. Terus ngomong-ngomong nih, kalau misalnya pentingnya organisasi bagi pandangan Pak Andri itu gimana sih? Organisasi adalah fitrah manusia. Kita itu adalah bentuk dari organisasi, ya. Bahkan ketika dalam keluarga pun itu sudah terorganisir kan. Artinya ada ayah yang menafkahi kita, mencari uang untuk kita, ibu yang memasak, lalu kita sebagai anaknya berusaha sekolah, mendapatkan ilmu, sehingga menjadi anak soleh dan solehah. Itu sudah tercermin dan terbentuk dalam diri kita, ya. Dan dalam Islam pun sangat menganjurkan, ya. Coba kita bayangkan ketika kita sholat, ya. Imam, ketika sholat ada imam, lalu ada makmum. Imam itu bertujuan untuk pemimpin sholat, lalu makmum itu mengikuti gerakan imam. Itu sudah terorganisir kan? Ya, nah, sehingga hidup kita itu tidak akan terlepas dari organisasi begitu. Nah, makanya jangan pernah malu untuk teman-teman yang belum pernah organisasi, ya, karena itulah fitrah kita gitu. Nah, kalau itu kan paparan dari Pak Andri nih. Kalau misalnya dari Mirael sendiri kan, anak OSIS di segmen organisasi itu alasan utamanya masuk organisasi itu kira-kira apa ya? Kalau aku masuk organisasi itu buat nyari pengalaman baru. Ini tahun pertama aku kan di SMA. Di SMA ini aku mau nyoba pengalaman baru gitu. Terutama di organisasi yang dulu aku kepo banget terhadap organisasi. Oh, tapi kamu sebelumnya udah pernah ikut organisasi apa belum? Belum ini.
Oh, pertama kali ya. Keren ya, langsung keterima. Keren banget. Nah, tapi berarti kamu nggak ada tujuan jangka panjang atau gimana? Untuk tujuan jangka panjang di OSIS ini kan kita belajar gitu memanage waktu, terus kita juga belajar tentang kebersamaan. Nah, hal-hal itu nanti kepake buat kita ke depan. Kalau dari Pak Andi sendiri nih, apa sih tantangan terbesar dalam menjadi pembina dalam sebuah eskul gitu Pak? Baik ya, ekstrakurikuler itu adalah pembelajaran di luar di luar kelas kan. Iya betul. Artinya kalau Bapak sendiri sebagai pembina eskul Arabic Club ya, Arabic Club itu kan sama belajar kan. Jadi kadang-kadang anak tuh bosan ketika kita belajar di kelas, ketika eskul belajar lagi. Iya. Makanya Bapak itu sering mencari materi-materi yang buat mereka itu senang gitu ya. Dengan adanya hal-hal yang banyak berkaitan dengan ice breaking ya, membuat mereka bisa percaya diri dengan berdialog bahasa Arab atau bermuhadasah dan lain sebagainya. Sebisa mungkin Bapak kasih format buat mereka supaya menikmati. Begitu dengan tahfiz pun akan Bapak formatkan supaya pembelajaran ataupun kegiatannya itu mendukung terhadap kemampuan dalam hafalan mereka. Bahkan kita punya format untuk mengunjungi masjid-masjid ya, tujuannya supaya kita silaturahmi ya. Jadi kalau yang belum tahu ya, eskul tahfiz itu bukan hanya menghafal begitu kan. Oh, iya. Kelihatannya menghafal tapi tidak ya. Kita tuh organisasi loh ya, namanya juga udah keren. UPTQ, Unit Pengembangan Tilawah ataupun Tahfiz Quran ya. Belajar bagaimana caranya untuk membaca Quran dengan tahsin, dengan lagam ya. Jadi bukan hanya sebatas menghafal. Terlebih ada namanya fahmil Quran, tentang pemahaman Quran begitu. Jadi Bapak sebisa mungkin memberikan format yang supaya anak-anak itu nggak jenuh ketika melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang Bapak bina, yaitu Arabic Club dan Tahfiz atau UPTQ gitu di Mandua Karawang. Baik Pak, boleh sambil dicoba aja dulu Pak. Syukron, terima kasih. Ya, Ya, silakan. ya, coba. Ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya Bapak. Aku mau masih seputar tentang organisasi nih, karena eman itu identiknya dengan agama ya. Aku mau bertanya, organisasi menurut Islam gimana sih Pak? Organisasi menurut Islam itu adalah kewajiban ya, karena itu sangat disukai. Jadi teman-teman ya, bahkan organisasi pun diajarkan ya dalam Islam gitu, ada suratnya ternyata bahwa kita tuh harus organisasi ya. Iya betul. Gitu. Oke, lanjut. Ini kayaknya ada pertanyaan terakhir nih dari teman-teman di sosmed ya, Pak. Pertanyaan terakhir yaitu cara mengatasi lingkungan toksik nih, maupun di organisasi atau lingkungan biasa di sekolah. Karena Toxic. di organisasi pun nggak bakal lepas dari yang namanya lingkungan toksik, Ya, pasti ada aja oke, hal pasti ada. negatifnya gitu ya. Iya betul. Jadi gimana sih Bapak cara mengatasinya? lingkungan toksik itu adalah mungkin karena kurang terbuka antara kita dalam bersosialisasi begitu ya. Jadi kadang-kadang kita ada kesalahpahaman gitu kan, sama kita, jadi menimbulkan sesuatu yang nggak enakan gitu di hati ya. Dan ini sering terjadi kalau dalam berorganisasi ya. Bahkan kadang ada yang dimana MPK itu kadang tidak searah dengan OSIS begitu ya. Atau bahkan dalam ekstrakurikuler pun sama. Nah makanya kita kembali dengan pedoman hidup kita ya, karena Islam itu mengajarkan kita untuk bermusyawarah, maka kita bermusyawarah ya, bahkan sampai ke titik yang paling dalam. Artinya kamu maunya gimana sih gitu? Oh aku maunya kayak gini. Oh kita samakan suara. Oh kita tukar pendapat kita. Oh kamu gagasannya ini, aku gagasannya ini. Jadi sehingga terciptalah satu tujuan yang memang benar-benar menjadi tujuan kita bersama begitu ya. Kadang-kadang kan ada yang memang satu anggota dalam organisasi itu atau lingkungan itu pengennya begini, tapi
yang lainnya pengennya begitu. Nah itu karena tidak ada keterbukaan. Jadi kita harus saling terbuka dan kita harus banyak-banyak bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Begitu. Oke. Kalau misalnya dari Miral sendiri gimana cara mengatasi hal toksik ini? Ya menurut aku sama sih kayak pendapat Pak Andri gitu. Lebih berkomunikasi aja satu sama lain gitu. Tentukan satu tujuan. Tapi kalau sekarang kamu kira-kira lagi menghadapi gak atau alhamdulillah udah menghadapi toksik ini? Alhamdulillah sih enggak, karena ya waktu aku tuh lebih banyak ke hal-hal yang positif itu mungkin ya. Oh iya. Terus ini nih, dan terakhir dari yang paling akhir deh ya, apa yang Bapak harapkan sama anak yang benar-benar tidak ekskul sama sekali, tidak organisasi sama sekali, tidak ada kegiatan positif selain di sekolah? Oh, tentunya harapan Bapak itu dia bisa membuka diri ya, bahwa memang penting sekali untuk berorganisasi ya. Begitu, dan ini memang tugas kita semua ya. Tugas kita semua untuk mengajak semua rekan-rekan kita yang belum pernah berorganisasi, minimal ya. Kalau tidak bisa berorganisasi di kelas, bisa masuk eskul. Karena di eskul juga kan kita sudah sudah belajar bagaimana caranya menjadi ketua, ada sekretaris, ada bendahara begitu. Dan ini sangat penting, akan menumbuhkan wawasan kita dan juga akan menumbuhkan percaya diri kita ya. Nanti bisa mengembangkan problem solving kita begitu. Dan ini menjadi perkembangan dalam soft skill kita gitu ya. Jadi tiba-tiba ketika berbicara di depan umum jadi percaya diri begitu. Kenapa? Karena sudah dilatih dalam organisasi. Jadi itulah kita watawasobil laki watawasobil sobri. Kita sama-sama menasehati teman-teman yang memang belum pernah berorganisasi. Mari kita sama-sama berorganisasi begitu. Ya kalau tadi kan tentang eskul ya, kira-kira kalau Mirel sendiri ikut eskul apa aja nih di sekolah? Kan Mantu punya 17 eskul loh teman-teman. Ya, betul, keren banget ya. Untuk sekarang aku sih cuma ngikutin 3 eskul, satu SCM, Science Club Bahasa, satu lagi EC, English Club, terus yang terakhir itu PMR. Wah, sibuk dong juga. Lumayan. Sibuk ya. Apalagi ya, kayaknya dicukupkan deh ya Pak. Ya, Terima kasih ya. Terima udah kasih menyempatkan Bapak waktu. sudah menyempatkan waktu juga ya. Miral juga sudah terima kasih sudah menyempatkan waktu, juga sudah datang ke Titik Temu Podcast salah satu. Ya, terima kasih juga kepada Titik Temu Podcast yang mau bekerja sama dengan Komisi B MPK yang saya berdua sangat amat berucap terima kasih ya kepada Sangat mereka banyak dan terima kasih. para rekan-rekan yang membantu kita di belakang sana. Dan terima kasih juga OSIS Sektor 5 ya. Terima kasih Bapak Mirel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.